Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini saya akan bahas beberapa buah soal ya. Soal ini kebetulan merupakan soal tugas dari subtopiknya diambil dari turunan dan integral fungsi transenden dan juga integral teknik integrasi ya, yaitu teknik integrasi. Di sini saya nggak sebutkan spesifik mau pakai apa, tapi nanti kita akan lihat apa teknik yang cocok untuk menyelesaikan. Ya, sebentar ya, ini ya. Soalnya ini fungsi transenden, kemudian ini yang teknik integrasi gitu. Oke, langsung aja ya. Untuk soal pertama, di sini kita punya persamaan Y sama dengan ln 2 dikurang E pangkat 2X. Nah, di sini yang diminta adalah turunannya saat X sama dengan 0. Nah, jadi kita jawab aja langsung ya. Nah, langkah pertama kita cari dulu turunan dy dx-nya. Oke, turunan ln apa? Turunan ln adalah 1 per si sesuatu yang ada di dalamnya si ln itu gitu. Berarti 1 per 2 dikurang E pangkat 2X. Kemudian dikali dengan turunan dari si yang saya garis warna hijau ini. Turunannya adalah 2, itu turunannya 0. Kemudian negatif E pangkat 2X turunannya adalah negatif E pangkat 2X dikali 2. Nah, jadi dy dx adalah negatif 2E pangkat 2X per 2 dikurang E pangkat 2X. Nah, karena di sini yang ditanyanya adalah turunan saat X-nya sama dengan 0, maka kita cari ya, kita evaluasi untuk X sama dengan 0 atau diganti semua X-nya itu dengan 0. Sehingga kita punya 2 dikali E pangkat 2 kali 0 per 2 dikurang E pangkat 2 kali 0. Kita punya negatif 2 per berapa ini? Per 2, yaitu min 1. Oke. Karena ini ya, untuk yang ini itu nilainya adalah E pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini juga. Sehingga kita punya min 2 per 2. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita masih punya di sini turunan ya. Oh, jadi semuanya turunan aja, saya nggak ngasih soal integral untuk ini ya. Oke. Oke, kita langsung aja ya. dy dx adalah, ini kita sebentar dulu, kita punya fungsi itu dalam bentuk perkalian, yaitu perkalian antara fungsi eksponensial umum dengan logaritma umum. Nah, dengan demikian kita perlu misalkan dulu ya, karena kita akan menurunkannya menggunakan U kali V. Oke, misal di sini kita ambil U-nya ya. Ini ya, U-nya adalah 2 pangkat X dan V-nya adalah 2 log E pangkat X kurang 1. Nah, di sini kita butuh U aksen. U aksen. Nah, U aksen itu berarti kita mau menurunkan 2 berpangkat X. Nah, apa turunan 2 pangkat X? Nah, untuk menurunkan ini, kalau mau cara panjang saya kebetulan nggak hafal ya. Kita ln-kan aja kiri kanan, sehingga kita punya ln 2 pangkat X, ln U sama dengan X ln 2. Nah, turunannya adalah 1 U du dx sama dengan ln 2. Jadi U aksen adalah
U dikali ln 2. U aksen adalah U-nya apa? 2 berpangkat X dikali ln 2. Oke, selanjutnya kita cari turunan dari V. Nah, untuk turunan V, kita punya logaritma umum ya. Nah, untuk logaritma umum, nah kita mesti ubah dulu dia ya menjadi bentuk ya V adalah ln E pangkat X kurang 1, ini sifatnya ya, per ln 2. Nah, setelah itu baru kita turunkan ya. dV atau V aksen boleh adalah ln 2 di sini kan konstan ya, jadi tetap seper ln 2 kita tulis. Nah, turunan dari ln E pangkat X kurang 1 adalah 1 per E berpangkat X kurang 1. Gitu kan? Kemudian dikali dengan turunan si E pangkat X kurang 1 itu sendiri, yaitu E pangkat X kurang 1 dikali 1. Nah, dari sini kita punya, ini bisa dibagi ya, sehingga hasilnya 1. Sehingga kita punya V aksen itu adalah 1 per ln 2. Nah, ketika kita udah punya V aksen, kita udah punya semua ini. Kita udah punya U aksen di sini dan kita udah punya V aksen. Maka kita udah siap untuk menurunkan ya, menentukan turunannya gitu. Nah, dy dx itu bisa kita tentukan dengan cara U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, U aksennya adalah 2 pangkat X dikali ln 2 dikali gitu ya. V-nya adalah 2 log E pangkat X kurang 1 ditambah U-nya apa? U-nya 2 berpangkat X dikali V aksen 1 per ln 2. Oke, ini adalah dy dx. Nah, sekarang yang diminta soal itu adalah dy dx saat x-nya sama dengan 1. Nah, di sini disubstitusi semuanya. 2 berpangkat 1 ln 2 dikali 2 log E berpangkat 1 kurang 1 ditambah 2 berpangkat 1 dikali 1 per ln 2. Nah, di sini kita dapat 2 ln 2. Nah, 2 log E pangkat 0. Atau E pangkat 0 berapa? 1 ya. Nah, ditambah 2 per ln 2. Oke, 2 ln 2. Nah, log 1. 2 log 1 itu 0 ya. Karena 2 berpangkat 0 itu hasilnya 1 gitu. Nah, ditambah 2 per ln 2. Nah, 0 dikali 2 ln 2 hasilnya tetap 0 jadinya ya. Jadi tersisa hasilnya 2 per ln 2. Nah, gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal ini adalah peluruhan ya, dan sebenarnya ini masuk ke subtopik, saya lupa 6 titik berapa, 6.5 kalau nggak salah ya. Jadi di sini kita akan bahas hukum pendinginan Newton ya. Oke, jawab. Pertama, kita lihat dulu apa yang diketahui. Sebuah brownies dengan suhu 350 derajat diletakkan. Nah, ini kita anggap aja dulu T1 ya. Ini T1 aja. 350 derajat Fahrenheit. Letakkan dalam kulkas bersuhu ya suhu ruangan. Saya kasih simbolnya sembarangan aja dulu ya. Maksudnya nggak baku ini ya. Kita bisa ambil simbol yang kita mau. 40 derajat Fahrenheit setelah 5 menit. T-nya gitu ya. Delta T-nya gitu. Atau apa ya. T1 juga bisa. Terserah. T1. Ini T0 aja bisa. Ini T1 gitu ya. Tapi ini bukan T besar ya. T kecil maksud saya. T1 adalah 15 menit.
suhu brownies menjadi 250 derajat. Berarti ini T1, suhu 1, 250 derajat Fahrenheit. Nah, berapa suhu brownies setelah 2 jam? Berarti ini T2 itu adalah 2 jam. Nah, yang ditanya adalah T2. Oke, itu yang diketahui. Nah, kita punya di sini bahwa perubahan suhu perubahan perubahan suhu suatu benda terhadap waktu itu sebanding dengan K dikali selisih perubahan suhu benda dengan suhu ruangan gitu. Nah, dengan ini kita bisa cari T sama dengan gitu kan, ini kan diintegralkan kedua ruasnya gitu kan, sehingga kita punya ya cara menyelesaikannya dt per k, k-nya nggak usah, t dikurang r sama dengan k dt. Nah, kedua ruas kita integralkan. Kemudian ini kita punya ln t dikurang r sama dengan kt tambah c. Kemudian kita kasih eksponensial kiri kanan sehingga ini kita punya t kurang r ya mutlak sama dengan e pangkat kt dikali a gitu ya, e pangkat c kan a gitu. Nah, sehingga kita punya di sini selisih suhu benda dengan suhu ruangan itu adalah ya t dikurang r itu setara dengan a dikali e berpangkat kt. Nah, atau kita juga bisa tulis di sini kalau kita mau cari suhu ruangan ya, ini karena mutlak di sini jadi yang kita ambil adalah yang positif gitu ya. Yang hasil selisihnya selisihnya ya. Jadi kalau suhu ruangan itu lebih kecil dari suhu benda lebih kecil daripada suhu ruangan, nah maka nanti selisihnya yang kita ambil adalah yang mutlaknya gitu. Kita nggak pakai negatif nih, karena ini yang diambil adalah selisih ya. Oke, saya tulis dulu T sama dengan jadi diambil yang positif ya. Kalau misalnya ya udahlah gini aja lah dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan yang kita mau gitu. Di sini kita punya T0 ya. T0 itu saat waktunya 0. Berarti T0 sama dengan ya saya bisa tulis R sama dikali atau ginilah dikurang R sama dengan E A maksudnya A E berpangkat K dikali 0. Sehingga di sini T0-nya adalah 350 dikurang R-nya 40 sama dengan A dikali 1. Sehingga kita punya A-nya adalah 310. Oke. Nah, kemudian dari dari T1 kita bisa punya T1 dikurang R sama dengan A dikali E berpangkat K dikali T1. Nah, T1 kan 15 menit atau 1/4 jam, ya kan? Nah, kita bisa tulis di sini 1/4 aja, 1/4 jam karena waktu kita di sini kita ambilnya jam gitu ya. Satuannya. Oke. Nah, T1 berapa? T1 kita bisa langsung ganti. T1 adalah 250 derajat. Kemudian R-nya adalah
40 derajat. Kemudian A-nya adalah, ini kenapa kayak gini ya? Nanti aja ya, kita ganti-ganti ini, mending kita tulis dulu. T1 dikurang R dikali A dikali T1. Nah ini 250 dikurang 40 derajat, ini 310 derajat, E dikali 1/4 K. Tujuan kita di sini adalah mencari K ya. Nah 240 dikurang 40 itu 210 derajat per 310 derajat. Sama dengan E pangkat 1/4 K. Nah kita lenkan kiri kanan sehingga kita punya len 21 per 31 sama dengan 1/4 K. Nah K nya berapa? Ya K nya adalah 4 dikali len 21 per 31. Aduh, muat lah ya, semoga muat. Kemudian apalagi? Udah penuh semuanya. Ini saya harus cari dulu ya, len 21 per 31 itu berapa nilainya. Wait dulu. Len 21 dibagi 31. Nah itu sekitar negatif 0,39 ya. Dikali 4. Dikali 4. Ini 4 dikali negatif 3, enggak. Negatif 0,389. Nah ini hasilnya adalah negatif 1,56. Nah ambil 2 angka belakang koma aja, kisaran ya. Nah kemudian ya, sehingga kita punya akhirnya T dikurang R mutlak gitu ya adalah 310 derajat dikali E berpangkat negatif 1,56 K. Nah ini kayaknya saya ambilnya jangan terlalu bold ya, biar cukup. Oke, jadi T sama dengan mutlak T dikurang R sama dengan A nya 300. Kita udah punya ya 40 di sini, sorry. Kurang 40 derajat sama dengan 310 derajat kali E, kemudian K-nya negatif 1,56 K. Nah, yang kita mau adalah T2, berarti T2 gitu kan, dikurang 40 derajat sama dengan 310 dikali E min 1,56. Ini bukan K ya, T maksudnya. Jadi T2. Nah, T2-nya berapa? 2 jam. T2 sama dengan 310 E berpangkat min berapa nih? Dikali dengan 2 kan? Min 311. Min 3,12. Nah, ditambah 40 derajat. Nah, saya kalikan dulu ya. 310 dikali ya, kemudian E berpangkat min 3,12. Hasilnya adalah 13,69. Sebentar, 13,69 ditambah 40. Ini perkiraan sih sebenarnya. Kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Jadi hasil perkiraannya ditambah dengan 40, yaitu sekitar 53,5
derajat Fahrenheit. Tuh. Oke, itu kita baru menyelesaikan jawaban ya untuk tugas 3 soal fungsi transenden ya. Untuk soal berikutnya tentang teknik integrasi part 1 itu akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.